Secara umum, bank syariah itu sudah diupayakan sesuai dengan syariat. Kalaupun ada kekurangan satu dua, dan kita juga punya kritik kepada bank syariat, itu harus kita sempurnakan bersama. Jangan hanya karena ada satu produk yang kurang sesuai lalu kita anggap nggak baik semuanya, itu berarti ngiri dong. Bahkan kami selalu menggambarkan adanya lembaga keuangan yang syariah itu seperti bayi yang kita rindu kehadirannya. Ternyata lahir cacat, apakah kita bunuh? Tidak. Kita sempurnakan bagaimana. Tapi dengan adanya bank syariat itulah bagi kita adalah sebuah kebaikan. Karena apa? Ini sekedar wawasan saja. Makanya jangan sampai ada membandingkan, bukan untuk dibandingkan, sudah sangat jelas, mohon maaf. Kalau di bank syariat, dari sisi ini saja, mungkin di dalamnya ada produk yang masih belum benar. Tapi dari bank syariat itu sendiri, kalau kita ingin menggunakan dana bank syariat, itu dalam mengajukan, Anda tidak mungkin Anda mengajukan untuk sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Misalnya, mohon maaf Pak Direktur Bank Syariah mana, saya ini perlu dana bagaimana murabahah pembuatan pabrik minuman keras. Enggak kira di ACC. Atau ini saya membuat tempat pelacuran, enggak akan di ACC. Tapi kalau dunia konvensional enggak ada. Yang penting kamu ada jaminan untuk bisa membayarnya kembali. Nah, dari sisi ini kita sudah melihat ini adalah sebuah nilai positif. Makanya sangat sampai ada thalibul ilm, penuntut ilmu, tiba-tiba kok antipati. Justru Anda itu hendaknya berbondong-bondong untuk mendukung agar dunia syariat ini semakin berkembang. Kalau ada kekurangan, ayo kita selesaikan bersama. Dan kami punya beberapa poin kritik kepada bank syariah. Justru itu produk yang harus itu adalah satu yang harus kita upayakan untuk kita sempurnakan. Seperti itu. Adapun penawaran-penawaran misalnya karena waktu Anda menitipkan dana di bank syariat, tentunya di situ ada beberapa transaksi macam-macam, karena dana Anda akan diputar kembali menjadi satu dana, apakah itu untuk murabahah, musyarak dan sebagainya yang ada di dalam dunia bank syariah, sehingga bank syariah memerlukan dana itu lebih lama di situ karena untuk diputar kembali. Dan dalam putaran uang itu kan ada keuntungan kembali kepada Anda juga. Kemudian dari bank syariat itu berhak memberikan itu bukan bagian daripada tambahan dan tidak disebut sebagai riba. Karena apa? Karena Anda telah menunda pengambilannya, maka Anda berhak mendapatkan hadiah. Berhak mendapatkan hadiah. Itu kan semacam sayembara atau hibah bitalik, memberikan. Kalau kamu sampai bisa menahan, tidak mengambil, maka berarti kamu ikut mendukung program di sini. Dia hadiahnya bukan dari bagian daripada uang tersebut, lain. Jadi tidak disebut sebagai sesuatu yang riba. Hanya yang perlu kami yakinkan kepada siapapun, kalau sudah pakai label syariat dimanapun, ayo kita dukung. Kalau ada kekurangan, loh, Anda yang punya kewajiban untuk menyempurnakan dong. Maka jangan sampai justru digembosi. Hanya, wah lebih kejam dari. Dan kita pernah mendengar ada sebagian orang yang mengatakan semacam itu, mungkin dia adalah telah bertemu dengan pegawai di bank syariat yang dia adalah lulusan dari konvensional, kemudian masuk di situ lesanya masih lesan konvensional. Di sisi lain, kita pun juga tidak perlu menghinakan, mencaci, mengolok yang masih di dunia konvensional. Tapi harapan kami adalah, loh kan sah kita berharap dan harus kita berharap. Harapan kami pada suatu ketika nanti semua bank konvensional yang ada di Indonesia adalah disyariatkan. Kan dahsyat itu. Apakah nggak senang kalau kita seperti itu? Kan kita perlu. Tapi kita mulai daripada kita meyakini bahwasanya di dalam dunia syariat ini penting. Kalau ada kekurangan, tugas kita untuk menyelesaikan bersama. Bukan kita gembosi dan sebagainya. Loh kapan maju umat Islam? Setiap ada label Islam kok antipati dengan Islam dan sebagainya. Banyak kemanfaatannya, coba kalau kita rinci. Urusan pengambilan dana saja. Loh, kalau bank yang bukan syariat, tidak bebas kita gunakan apa saja. Bahkan mungkin mereka tidak mau tahu mau dipakai apa saja. Tapi kalau di dalam dunia syariat kan ada dipantau penggunaan itu apa dan seterusnya. Dari sisi ini saja sudah menguntungkan, ini adalah seruan keimanan. Maka pembahasan fikih itu bukan urusan pemahaman dengan otak, tapi hati nurani. Sehingga kata guru mulia, ukhruj min haddi nafsik. Keluarlah kamu dari kepentingan pribadimu, maka ngomong bisa fasih. Jangan gara-gara kita masih urusan dengan konvensional, lalu kita membela, oh enggak. Biarpun kita di konvensional dan kita menemukan
Saudara-saudara kita ada yang konvensional menangis, bagaimana hijrah dan seterusnya. Sementara bagaimana orang yang katanya di dunia syariat, penuntut ilmu misalnya, lah kok malah meremehkan yang sudah ingin berubah menjadi Islamis penuh dengan nuansa syariat. Ini hanya kami kritik ke dalam saja di kalangan para santri, kadang-kadang belum kuat. Sementara yang di luar itu berbondong-bondong. Dan kita punya pejuang-pejuang teman-teman itu sudah mulai dari sampai ada yang di antara mereka, saya hijrah ini perlu waktu 10 tahun. Untuk mengeluarkan dana saya dari konvensi kayak ini perlu waktu yang panjang karena terlalu banyak barangkali hartanya. Loh, orang-orang yang sudah biasa dalam dunia ekonomi besar saja sudah ingin hijrah, lah kok sekarang ada kelas misalnya orang-orang penuntut ilmu dan sebagainya kok tidak mendukung ini. Maka kami tanpa menjelekkan dunia konvensional maknanya mencaci. Ada pun mengatakan ada riba di dalamnya, itu ya sah, memang kenyataannya memang dalam pandangan syariat kan semacam itu. Tapi tujuan kita apa? Ayo kita rombak. Kan tinggal mengubah transaksi, kemudian di bidang apa uang itu akan diberdayakan dan seterusnya, itu kan perlu pemantauan saja, selesai. Jadi indah semuanya setelah itu. Jadi kami himbau bagi yang sudah masuk dunia syariat, jangan sombong dengan syariat Anda. Jika lalu Anda memandang orang di dunia konvensional seolah neraka berjalan di atas bumi, jangan. Bisa saja di antara mereka yang telah menjerit dengan itu semuanya. Ingin merubah, tapi belum bisa. Karena dia ada yang pengen keluar saja, saya harus bayar. Karena saya nyekolahkan konvensional. Saya mau keluar saja harus. Saya mau bayar utang saja, kenapa namanya penalti? Saya bayar, macam-macam. Tapi kami himbau kepada yang sudah di syariat, semakin tawadhu, tidak sombong. Yang belum, ayo minta pertolongan pada Allah. Ya Allah, hijrahkan kami. Sehingga Anda bisa saja, kalau ada bank konvensional terbesar di Indonesia, bisa jadi Anda yang membuat perubahan nanti. Anda seorang pakar dunia perbankan, merubah menjadi sesuai dengan syariat. Loh, pahalanya akan gede. Atau tiba-tiba Anda jadi seorang presiden yang begitu mudah untuk membuat ini, wah saya rubah deh. Biar lebih santun, syar'i dan sebagainya. Mungkin ada, mungkin semuanya. Makanya selagi itu mungkin, jangan sampai kita menjauhkan sesuatu yang mungkin menjadi seolah mustahil. Mungkin kita rombak semuanya. Dan orang Nasrani, orang dunia Islam pun juga nyaman sebab ada beberapa rambu-rambu. Rambu-rambu untuk kemaslahatan. Itu saja. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.